salam untuk Anda. Iya, Bu. Ayo mulai dulu, baik. Makasih ya, Ibu. Terima kasih Nanda sudah datang. Gimana tadi perjalanannya dari Nanda dari mana tadi? Tadi dari kelas, Ibu. Nah, sebelum kesini tuh sudah makan belum? Belum, Ibu. Tadi soalnya saya telat bangun, Ibu. Jadi buru-buru nggak ada waktu untuk sarapan. Oh begitu. Oke. Sebelumnya tadi ini Anda dan Naila ya yang ngechat Ibu sebelum-sebelumnya untuk melakukan konseling pribadi. Iya, Ibu. Kemarin, kalau nggak salah kemarin Ibu udah chat Ibu. Terus kata Ibu sekarang Ibu bisa kan, makanya saya sempatin ke sini habis kelas. Sebelumnya itu karena kita mau konseling individu, apakah Naila sebelumnya sudah melakukan konseling pribadi? Sebelumnya untuk konseling pribadi Nela belum ada, Bu. Oh, belum ada. Jadi ini yang pertama kali ya? Iya, Ibu, ini yang pertama kali untuk Nela. Jadi kalau misalnya ada kayak ganggu atau gimana, Nela mohon maaf ya, Ibu. Nanti Ibu berkenan lah tolongin Nela. Oke, nanti Naila ceritakan aja semuanya ke Ibu apa yang Naila rasakan. Nah sebelum itu kan Naila tadi belum tahu apa itu konseling pribadi kan? Sedikit Ibu jelaskan. Konseling pribadi itu dimana nanti Naila kan datang ke labor BK atau ke ruangan BK ini untuk menceritakan masalah yang Naila rasakan. Nah di sini nanti kita cari solusinya dan kita pecahkan masalah yang ada pada diri Naila tersebut gitu. Gitu ya, Bu. Jadi berikutnya kita ngapain, Bu? Apa yang kakak pernah Oke, jadi karena Naila sudah datang ke sini, silakan Naila ceritakan masalah yang Naila rasakan. Coba Naila ceritakan apa yang terjadi pada Naila saat ini. Oh gitu. Jadi kan Nela kan baru maba ya, Bu. Jadi sebelumnya waktu di SMA Nela nggak pernah ada belajar kelompok gitu. Jadi kan waktu di kuliah tuh Nela jujur agak sedikit kaget karena di kuliah kan kita harus aktif ya, Bu, ya kan ada kelompoknya, terus nanti ada sesi tanya jawabnya begitu, Bu. Jadi ternyata ada yang begitu-begitu dan Nela belum pernah sama sekali. Jadi Nela tuh merasa takut untuk menjawab, padahal Nela yakin sama jawaban Nela, cuma Nela takut untuk menjawab, Bu. Seperti itu, Nay. Gimana perasaan Naila ketika kan Naila sudah itu masuk ke dunia perkuliahan kan, terus Naila sudah mendapatkan kelompok. Jadi gimana perasaannya Naila setelah tahu seperti ini di perkuliahan itu? Takut, Bu. Nela takut, dan juga ada rasa pengen mundur gitu lah, Bu. Maksudnya rasanya nggak kuat rasanya kalau untuk nunjukin diri di dalam kelas itu. Nah jadi itu sekarang Nela yang bingunginnya, sementara kan nilai kita juga ada ya, Bu, ya diambil di dalam sesi kelompok. Nah gitu, Bu. Kenapa bisa Naila takut padahal sepertinya itu tidak apa namanya, tidak mempengaruhi nilai deh kan itu tuh dari diri Naila. Nanti kan Naila bisa mencoba untuk berkembang di kelas Ya, soalnya pernah kejadian di SMA itu, pernah waktu itu gurunya nanya kan ke Nela, terus Nela jawab nih, ternyata jawabannya salah, terus Nela diketawain sama teman sekelas. Nah jadi di situ tuh bisa dibilang bikin trauma gitu loh, Bu. Jadi makanya Nela kalau di kelas perkuliahan ini kalau ada yang kayak gitu tuh Nela jadi takut, karena Nela takut diketawain lagi kayak di SMA. Berarti Naila sekarang ini takut ketika Naila ingin melakukan sesuatu di kelas itu, misalnya seperti Naila ingin mengajukan pendapat atau memberikan
memberikan pendapat gitu. Naila takut karena trauma sebelumnya di SMA Naila diketawain. Iya Bu, nah jadinya makanya sekarang kalau disuruh jawab itu takut diketawain, takut jawabannya salah gitu. Sebelumnya Naila pernah maksudnya itu pernah ada nggak rasa dari diri Naila tuh pengen nggak mau takut kayak gitu lagi gitu. Ada sih Bu, ada sih perasaan kayak gitu, kayak udahlah lupain aja lah, udah lama juga kan yang masalah SMA ini. Cuman ya gitu, tiap rasa takutnya itu udah mulai hilang, terus pas mau jawab lagi nih pertanyaan dosennya kan, takut lagi Bu, balik lagi takutnya. Terus kalau misalnya sekarang Naila di kelas gimana? Jadi ya gitu, cenderungnya diam. Kayak kalau ditanya sama dosen ya diam aja, dimarahin dosen kan ya udah diam aja gitu daripada diketawain Bu. Oh, seperti itu. Nah, mungkin Naila bisa mencoba untuk uh, bisa tunggu. Tidak sih, coba itu dulu, apa namanya, yakinkan diri sendiri dulu sih. Ya, Yakinkan diri, terus itu di apa namanya, kayak mulai lah hilangin rasa takut tuh. Tuh kayak nggak usah pedulikan apa kerja orang. 10 menit ya? Iya. Dia sama nih. Mana caranya nih? Dulu lebih. Ini udah potong-potong. Oh, lah lagi pertanyaan betul bukannya apa ya, bagus. Nila udah pernah coba belum jawab di dalam kelas ya. Oh, seperti itu ya, Nek. Kalau sekarang Naila sudah pernah nggak selama dalam perkuliahan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan dosen atau memberikan pendapat gitu? Kalau untuk menjawab pertanyaan pernah sekali sekali kan Nila pernah jawab pertanyaan dari dosen. Cuman waktu itu mungkin itulah bedanya Bu kan di dunia SMA sama dunia perkuliahan. Waktu Nila jawab dan itu tuh tepat banget jawabannya tuh salah. Nah, tapi teman-teman di perkuliahan nggak ngetawain sih. Cuman ya gitu agak kaku gitu jadinya Bu seruangan karena jawabannya salah. Nah itu tuh justru bikin nambah takut Bu untuk jawab ke depannya. Jadi Naila takut untuk mengungkapkan karena dulu Naila pernah diketawain. Iya. Kalau misalnya sekarang Naila mau mencoba gitu, terus gimana caranya Naila untuk dalam kelas sekarang biar tidak takut akan, maksudnya untuk mengeluarkan pendapat atau menjawab pertanyaan dari dosen, gimana Naila menanganinya? Kalau untuk sekarang mungkin itu sih Bu, sugesti ya, kasih sugesti ke diri sendiri aja. Kalau misalnya ya udahlah jawabannya kalau salah mau gimana lagi, namanya juga belajar gitu. Tapi itu Bu takutnya balik lagi, gitu yang bikin ragu, jadinya pengen ngejawab, cuman balik lagi ragu, takut diketawain. Cuman Nela pengen ngejawab gitu. Ada nggak dari dalam diri Naila tuh misalnya kayak Naila pengen nggak mau seperti ini, tapi karena trauma tadi yang di SMA karena diketawain kan bikin takut tuh nggak bisa Naila mau memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan dari teman sekelas atau dari dosen. Nah itu dalam diri Naila tuh punya sesuatu nggak yang pengen Naila nggak mau kayak gitu maunya Naila bisa menjawab, bisa memberikan pendapat. Ya, ada sih Bu perasaan kayak gitu, perasaan ingin mau tadi. Itu tuh karena lihat teman sekelas kan semuanya aktif gitu, cuman Naila aja yang rasanya nggak ngejawab, belum sering ngejawab gitu lah kan. Jadi di situ tuh mendorong Naila untuk ada keinginan untuk menjawab. Oh seperti itu ya Nay. Ada nggak dalam diri Naila pengen
mengakhiri semua ini. Maksudnya itu Nela pengen berkembang, pengen menjawab pertanyaan dosen, pengen memberikan pendapat, tidak malu. Tapi karena trauma sebelumnya Nela jadi takut. Gimana Nela bisa mengatasi ini gitu? Mungkin kalau cara mengatasinya ya ada kepikiran sih Bu. Maksudnya kayak apalagi lihat teman-teman di kelas kan mereka udah rajin tuh ngejawab, hampir rata-ratanya tuh Iya. semuanya udah ngejawab kan, kecuali Nela aja yang belum. Jadi di situ tuh kayak membangkitkan keinginan Nela lah gitu untuk melawan rasa takut kayak sampai kapan sih mau jadi kayak gini terus, padahal kan kejadiannya udah lama gitu. Karena kejadian yang sekecil itu tuh jadi masa ya Nela nggak dapat nilai di perkuliahan gitu kan Bu. Nah, jadi rencana Nela tuh kayak dengan langkah kecil ya Bu, Nela tuh pengennya apa sih, mencoba mencoba mungkin mencoba berbicara lebih banyak ke teman-teman kelas itu tuh, karena Nela pikir dengan Nela coba berbaur di kelas itu bisa meningkatkan kepercayaan diri Nela gitu. Jadi setidaknya mereka tuh adalah menaruh simpati ke Nela gitu. Jadi kalau misalnya Nela salah jawab, jadi kemungkinan besar mereka tuh nggak akan nyantet. Oh gitu ya Nay, bagus. Dalam diri Naila sudah ada untuk Naila mau melakukan apa namanya, perubahan. Naila mau berubah untuk tidak malu lagi untuk mengungkapkan gitu kan. Nah dulu ibu juga pernah seperti Naila, dimana dulu ibu pas masih kuliah itu awal-awal kan karena kita baru memasuki dunia perkuliahan kan, sebelumnya kita masih SMA tuh masih rata-rata masih belum mengenal kuliah tuh kayak gimana. Kan kalau pas SMA dulu ibu cuman belajar terus bikin tugas, nggak ada diajarin untuk diskusi-diskusi gitu kan. Jadi pas ibu baru masuk ke dalam dunia perkuliahan ini, ibu juga merasakan seperti Naila dulu, takut dan malu untuk mengungkapkan karena nanti ibu takut yang ibu sampaikan itu salah. Tapi semakin ibu takuti itu nanti semakin ibu nanti akan ketinggalan. Ibu merasa kenapa orang bisa berkembang, bisa mendapatkan nilai bagus untuk atau bisa dia tidak malu untuk mengungkapkan apa yang ada padanya dan mau ia sampaikan. Terus ibu mencoba awalnya ibu latihannya tuh melalui cermin, jadi ibu ngomong-ngomong sendiri gitu. Nah, habis itu nanti ibu coba sekali-sekali di kelas itu untuk menyampaikan apa yang ada aspirasi atau apa yang bisa ibu sampaikan. Mungkin Naila nanti bisa mencoba seperti itu untuk dengan latihan dulu di rumah, seperti melakukan latihannya tuh di cermin. Jadi agar nanti pas ketika Nela ingin mengemukakan sesuatu, jadi Nela tidak takut lagi gitu, tidak takut ditertawakan. Karena dalam diri Naila tadi kan sudah ada tuh kemauan untuk Naila berubah. Nah, mungkin karena Naila sudah tahu masalah apa tadi, masalah dari diri Nay. Nela takut Bu, takut ditertawakan, jadi ya itu takut menjawab Bu. Nela nggak percaya diri, terus juga Nela apa namanya nih, kayak ada sih rasa ingin menjawab, cuman itu lagi Bu, Nela takut kejadian dia tertawakan karena itu menurut Nela itu sangat-sangat mengguncang emosional gitu, sangat-sangat emosional. Karena di situ tuh pasti Nela akan kayak terkejut lah gitu, bukan ditertawain. Padahal di situ tuh kan harusnya kan gak usah ditertawain ya Bu, terus tiba-tiba ditertawain teman sekelas, itu tuh bikin shock dan juga kayak keguncang gitu loh Bu Nela jadinya. Jadi makanya jadi takut untuk menjawab gitu. Jadi dibawalah kebiasaan takut menjawab itu sampai di dunia perkuliahan. Kan itu sangat
Nela pun merasa rugi Bu sama kejadian yang kayak gitu tuh, dan juga merasa rugi, merasa menyesal karena bisa sampai setakut itu. Cuman kayak gitu sampai sekarang ada keinginan, ada kemauan untuk berubah. Cuman Nela ragu sama langkah awal yang akan Nela ambil Bu. Oh, jadi Naila ini masih ragu untuk melakukan langkah awal perubahan lah ya Naila, ketika Naila ingin berubah, tidak mau seperti ini lagi. Em, Coba Naila pikir, ada kan Naila pikirkan suatu gimana Naila bisa berubah gitu. Maksudnya dalam diri Naila ini apa yang mau Naila lakukan awal? Karena kan Naila tadi ragu. Sekarang ada nggak? Coba Naila. Kalau untuk langkah awalnya sih Nela pengen apa ya namanya itu, kayak Nela pengen mengenal dulu teman-teman di kelas Nela gitu. Nela sebelumnya kan belum sering lah berbaur sama teman-teman sekelas, paling cuma saling kenal. Jadi sebelumnya tuh Nela pengen pendekatan gitu lah Bu sama teman-teman sekelas ya. Jadi kayak Nela pengen berbaur dulu sama teman-teman sekelas. Nanti kalau misalnya memang ada kesempatan untuk menjawab, setidaknya mereka tuh kalau Nela salah, mereka nggak akan menertawain karena sudah ada rasa dekat dengan Nela begitu Bu. Ya, bagus itu Nay. Mungkin itu juga bisa membuat Naila melakukan perubahan ya. Nah, jadi kan Naila tuh tadi menceritakan kalau Naila tuh kan mau memberikan pendapat karena Naila masih baru kan maba, kata Naila tadi. Terus Naila juga adalah keinginan untuk melakukan perubahan, tidak mau terus menerus terjebak di masa lalu atau trauma Naila pas Naila diketawain melakukan atau memberikan pendapat gitu kan. Jadi Naila juga sudah tahu apa yang Naila rasakan, masalah yang Naila rasakan saat ini. Terus Naila sudah berkeinginan melakukan perubahan dengan melakukan apa tadi Naila? Dengan berbaur dulu sama teman-teman kan, pendekatan lah Bu. Yeah. Jadi Nela tuh pengen lebih dekat lah dengan teman-teman dulu sebelum mencoba menjawab pertanyaan di kelas gitu. Iya, oke. Nah, kan udah semuanya tuh. Terus Naila kan coba melakukan kontrak itu komitmen lah. Gimana kedepannya misalnya Naila sudah melakukan perubahan ini? Jujur sebenarnya belum kebayang ya Bu sama Nela karena masih ada rasa takut kan Bu. Tapi misalnya kalau udah berhasil gitu Nela melakukan pendekatan sama teman-teman di kelas, itu tuh Nela akan mulai di langkah berikutnya. Itu tuh Nela mungkin akan mencoba untuk menjawab atau inisiatif berpendapat di kelas nantinya. Juga kalau misalnya itu berhasil, Nela udah bisa, itu tuh Nela bisa lah yakinkan diri Nela untuk kedepannya kalau ketakutan itu tuh udah di masa lalu, dan untuk masa sekarang Nela bisa hidup lah tanpa rasa ketakutan itu. Jadi Nela bisa lancar di kelas, bisa jawab pertanyaan, bisa berpendapat tanpa adanya rasa takut itu Bu. Bagus nih, bagus pendirian Naila tadi, komitmen Naila untuk kedepannya mencoba melakukan perubahan tadi agar tidak takut lagi gitu. Nah, mungkin karena Naila sudah tahu apa yang Naila rasakan dari permasalahan Naila tadi, dan Naila sudah menemukan juga solusinya dari diri Naila sendiri gimana. Terus mungkin itu saja konseling kita pada hari ini. Kalau misalnya Naila nanti setelah konseling ini kan Naila nanti melakukan itu apa komitmen Naila tadi kan untuk melakukan perubahan. Nah, ketika Naila sudah itu nanti kalau misalnya Naila mau konseling lagi, nanti bisa hubungi ibu lagi dan bilang perkembangan Naila nanti ke ibu, gimana Naila bisa berubah dalam melakukan memberikan pendapat
tidak takut lagi gitu. Mungkin sekian dulu konseling pribadi kita pada hari ini. Terima kasih telah menceritakan masalahnya, dan juga Nela sudah mendapatkan inti dari permasalahan Nela tadi kan, apa yang Nela rasakan dan gimana Nela bisa mengatasinya, gimana Nela ingin melakukan perubahannya. Mungkin terima kasih ya Nas. Nanti kalau misalnya kamu ingin melakukan konseling lagi, silakan hubungi ibu dan kita melakukan konseling pribadi untuk berikutnya, selanjutnya. Baik, terima kasih Ananda. Iya Bu, sama-sama ya Bu, dan nerima Nela di sini. Mungkin kalau misalnya minggu depan kan Nela ada pertemuan lagi di mata kuliah yang berkelompok ini. Iya. Nah jadi kalau misalnya memang Nela udah berani dan Nela udah bisa, nanti Nela akan hubungi Bu lagi supaya kita bisa atur jadwal ke depannya lagi Bu. Oke, baik. Sama Nela. Ya Ibu, kasih Ibu. Ya, sama-sama ya Nay, hati-hati ya Ya, Bu. Nay.